warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata belajar matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke modul 8 yaitu tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini sudah pernah kalian singgung waktu kalian masih di jenjang SD ya. Teorema Pitagoras itu adalah sebuah rumus yang digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku bila diketahui dua panjang sisi yang lainnya. Jadi, teorema Pitagoras ini pasti berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu pasti memiliki salah satu sudutnya itu pasti memiliki sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya berapa? Ya, pinter, 90 derajat ya. Jadi kalau tanda seperti ini maka pasti dia sudut siku-siku dan besarnya pasti 90 derajat. Nah, untuk teorema Pitagorasnya itu adalah, kalau masih ingat ya, A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Sehingga kalau untuk mencari nilai C-nya itu tinggal mengakar dari penjumlahan A kuadrat dengan B kuadrat. Di mana C ini merupakan sisi terpanjangnya. Paham ya? Itu teorema Pitagoras ya. Contohnya Bu Enji punya segitiga siku-siku ABC di B. Jika diketahui panjang sisi AB-nya 5 cm dan BC 12 cm, maka panjang sisi AC-nya berapa? Oke, kita gambar dulu panjang segitiga ABC-nya sesuai yang diketahui ya. Siku-sikunya di B, panjang AB-nya adalah 5 cm, panjang BC-nya 12 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AC-nya berapa. Nah, kita pakai rumus teorema Pitagoras langsung ya. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat, nanti tinggal diakarkan saja, ketemu deh panjang AC ya. AB kuadratnya 25, BC kuadratnya 12 kuadrat itu 144. Nah, kalau kita jumlahkan itu 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Sehingga panjang dari AC ketemunya adalah 13. Mudah kan? Jadi teorema Pitagoras harus hafal, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut. Teorema Pitagoras itu juga bisa digunakan untuk menentukan jenis segitiganya. Jika A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka dia termasuk dalam segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang besarnya 90 derajat, yang besar sudutnya 90 derajat. Jika A kuadrat ditambah dengan B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka dia termasuk ke dalam segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul, maka besar sudutnya itu antara 90 sampai dengan 180. Jika A kuadrat plus B kuadratnya kurang dari C kuadrat, maka dia termasuk ke dalam segitiga lancip. Segitiga lancip itu segitiga yang sudutnya itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Contohnya Bu Enji punya seperti ini. Diketahui sisi segitiga A-nya 10, B-nya 8, C-nya 22. Maka segitiga tersebut termasuk segitiga apa? Nah, kita tinggal masukkan ke dalam A kuadrat, B kuadratnya sama C kuadratnya, kita bandingkan apakah A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan C kuadrat, ataukah lebih besar ataukah kurang dari. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan jenis dari segitiga tersebut. Yuk kita hitung bersama-sama. Setelah kita hitung, ternyata A-nya tadi adalah 10 kalau dikuadratkan 100, B-nya tadi 8 kalau dikuadratkan 64. Sedangkan C-nya tadi kan 22, kalau dikuadratkan itu 484. Jadi kalau penjumlahan A kuadrat dengan B kuadratnya dibandingkan dengan C kuadratnya ternyata lebih besar C kuadratnya, karena A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka termasuk segitiga lancip. Betul ya, paham ya? Oke, sekarang lanjut ke triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu merupakan pasangan tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Jadi kalau nanti ada suatu segitiga di mana dia termasuk ke dalam pasangan tiga bilangan ini, maka dia pasti termasuk ke dalam segitiga siku-siku karena sudah memenuhi syarat ke dalam triple Pitagoras. Adapun pasangan tiga bilangan itu antara lain ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 7, 24, 25, serta berlaku kelipatannya. Jadi kalau misalkan nanti
di soal itu ada apakah ini termasuk segitiga siku-siku dengan pasangan dengan ukurannya misalkan 10, 24, 26. Nah, dia termasuk iya. Kenapa? Karena dia kelipatan dari ukuran 5, 12, 13. Paham ya? Oke, banyak contoh seperti ini. Apakah segitiga dengan panjang sisi 6, 8, 10 merupakan triple Pitagoras? Kita tinggal cek aja, 6, 8, 10 itu merupakan kelipatan dari 3, 4, dan 5. Maka jelas segitiga dengan panjang sisi 6, 8, 10 itu pasti merupakan segitiga siku-siku. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke menentukan panjang segitiga yang membentuk sudut. Nah, ini ada dua. Yang pertama sudut 45, 45, 90, maka dia termasuk segitiga sama kaki. Kenapa? Karena ada dua sisi yang mempunyai besar sudut yang sama besar. Nah, kalau dia segitiga sama kaki, maka untuk mencari sisi terpanjangnya tinggal ditambah dengan akar 2 saja dari sisi yang diketahui. Yang kedua, jika membentuk sudut 30, 60, dan 90. Nah, ini nanti pasti ada syaratnya seperti ini. Sisi yang menghadap sudut 60, nanti sisinya cukup ditambah dengan akar 3. Sisi yang menghadap sudut 90, maka dia nilainya itu 2 kali lipat dibandingkan sisi yang lainnya. Sedangkan sisi yang menghadap sudut 30 yang paling kecil, maka nilainya paling kecil sendiri yaitu 1. Diberatkan 1 gitu ya. Oke, banyak punya contoh seperti ini. Diketahui sebuah segitiga seperti ini karena ini sudutnya ada di sini ya, siku-siku di A, ini di B 60, maka di C adalah 30. Maka ini masuk ke dalam syarat yang kedua tadi. Nah, yang diketahui itu adalah jika diketahui panjang BC-nya 8, maka panjang AC-nya berapa? Setelah kita cek di sini kan BC ini adalah sisi yang menghadap di sudut 90. Kalau yang di sisi menghadap di sisi sudut 90 berarti kan nilainya 2 kali lipat dibandingkan sama yang lain. Maka sisi yang menghadap sudut 60 itu tadi adalah cukup ditambah dengan akar 3 saja. Nah, berarti kita mencari sisi aslinya dari ini. Kan ini tadi yang menghadap 90 itu 2 kali lipatnya. Maka sisi yang aslinya 8 dibagi 2 kan 4. Kita tinggal nambah akar 3 saja. Ketemu deh. Nah, hasilnya seperti ini. Teorema Pitagoras juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena bisa memudahkan kita dalam bidang yang pertama itu adalah bidang arsitektur dan konstruksi. Ini ahli bangunan ya, biasanya tuh digunakan untuk siku-siku pada tembok ataupun sisi miring, bidang sisi miringnya. Yang kedua itu di bidang sistem navigasi, jadi untuk arah utara, selatan, dan sebagainya. Yang ketiga untuk melacak lokasi gempa. Contohnya seperti ini, ayah membuat tembok kamar rumah dengan pondasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4 x 3 meter. Ayah mengukur panjang diagonalnya 5 meter. Apakah tembok kamar bangunan ayah sudah berbentuk siku-siku? Nah, kita cek di sini ukurannya kan 345. Karena 345 ini tadi termasuk dalam bilangan triple Pitagoras, maka kamar tembok yang dibentuk ayah, yang dibangun ayah itu sudah membentuk siku-siku. Nah, demikianlah penjelasan Ibu Enji tentang teorema Pitagoras. Setelah ini akan Bu Enji share tentang tugas di unit 1 ini. Kalian boleh untuk memutar berkali-kali video Bu Enji ataupun juga dengan mencari informasi yang lainnya asalkan bahasanya sama, materinya sama, yaitu tentang teorema Pitagoras ya. Berikut adalah tugas unit 1, ada 4 soal dan juga sudah ada poin-poinnya, jadi silakan dikerjakan. Dan kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa untuk dikirim ke WA pribadinya Bu Enji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.